Bupati Sukabumi dampingi kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko SIP, Rabu 20 September 2023 berlokasi di Kalapanunggal, Sukabumi, Jawa Barat. Tampak hadir para kades Kecamatan Kalapanunggal Muspika, Kecamatan Kalapanunggal, Satpol PP, KNPI OKP, tokoh pemuda, Ormas LSM, jurnalis, dan tamu undangan lainnya. Wakil Bupati Yos Somantri mewakili Bupati yang berhalangan hadir. Dalam kunjungan kerjanya, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. R. Muldoko SIP ketika ditemui di lokasi kegiatan yaitu tepatnya di Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, mengatakan bahwa pertanian di daerah tersebut sangat bagus dan para petani bisa mengembangkan pertanian sehingga hasil pertanian sesuai apa yang diharapkan. Tak hanya kunjungan ke Desa Pulosari saja, Muldoko juga melihat pertanian vanili, perkebunan durian, budidaya ikan arwana, dan lainnya di wilayah Kecamatan Kalapanunggal. Jejen koresponden Palapa TV mengabarkan. Biasanya arwana itu hanya bisa bertumbuh di Kalimantan Barat karena saya juga pangdam di sana. Setelah pangdam Kalimantan Barat, saya menjadi pangdam Jawa Barat. Biasanya arwana itu bertumbuh di daerah-daerah itu. Endeminya ada di sana. Kok ini bisa tumbuh di sini? Ini berarti luar biasa, sumber airnya sangat bagus, ya, dan lingkungannya sangat terjaga. Jadi itu pesan-pesan saya. Saya tidak canggung berbicara dengan ibu-ibu dan bapak sekalian karena memang saya anak petani. Saya dibesarkan dari keluarga petani, bukan dari keluarga kaya raya, enggak, ya. Tapi karena saya kuat tekad saya untuk merubah nasib. Saya dulu lebih miskin dari ibu-ibu sekalian, susah sekolahnya, tapi saya punya kekuatan untuk merubah diri saya dan lingkungan saya, keluarga saya, agar tidak miskin lagi. Jadi ibu-ibu bisa menyekolahkan anak-anaknya, nanti bisa jadi jenderal, bisa jadi menteri dari sini. Nah, bisa, nggak usah khawatir. Ya, yang penting dijaga. Ya, jadi telur itu bisa itu. Nah, telur kampung dikembangkan, di tiap rumah ada 3-4 itu sudah bisa ngasih anak-anak kita. Jangan sampai stunting, itu minimum. Karena angka stunting kita masih tinggi. Ya, Presiden ngenjot angka stunting ini sampai dengan 2024 nanti itu 14% harapannya. Sekarang ini masih sekitar 21%. Jadi tolong ibu-ibu, khususnya bapak-bapak, ya, nanam apa saja lah di daerahnya masing-masing, di pekarangan masing-masing, di rumahnya masing-masing. Beberapa saat yang lalu saya membagikan benih cabai di sepanjang Ciliwung,
ya, itu mulai dari Depok sampai dengan Jakarta. Itu ada berapa ratus ribu kita bagikan, hampir 1 juta. Tujuannya apa? Agar jangan karena persoalan Lombok negara ini ikut-ikut inflasi gitu ya. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, tolong inilah ya. Tadi saya juga dengar vanili berkembang sangat baik di sini. Pasar vanili di India ini luar biasa tinggi, ya dicari, betul-betul dicari. Jadi kalau setiap keluarga rumah tangga nanam vanili, beberapa pohon itu sudah penghasilan lagi. Kreatif lagi di daerah ini. Sama petani bertemu. Seperti apa kunjungan saat ini Pak Jenderal? Ya, saya melihat petani sangat baik dari budidayanya, tapi memang ada keluhan tentang pupuk subsidi ya. Tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa memang dalam hal pupuk subsidi ini tidak semua petani mendapatkan, kalau memang anggaran dari negara tidak mencukupi. Untuk itulah bergiliran ini subsidi. Tapi saya juga ingin masyarakat mencari alternatif. Dan kita sudah diajarkan oleh nenek moyang kita dulu dalam bertani. Dulu nggak ada namanya pupuk urea, tapi zamannya Mojopahit juga bisa bertani dengan baik. Harus cari alternatif, yaitu pupuk ini Pak, kayak pupuk organik sebagai suatu alternatif yang bisa. Ya, sarana prasarana dari petani sendiri tadi sempat dikeluhkan terhadap Jenderal sendiri. Seperti apa nanti ke depannya Pak? Ya, di sini saya mendengarkan keluhan tentang jalan. Ya. Ini sangat penting ya. Ini harus kita respon karena di sini produknya produk hortikultura, sayuran. Sayuran itu perlu waktu cepat untuk dibawa ke pasar. Kalau jalannya rusak, ini akan mengganggu. Kasihan petani udah sekian lama nunggu panen, harganya hancur gara-gara jalan. Nah, ini nanti saya akan komunikasikan ya. Berikutnya juga tentang irigasi tadi, jangan sampai nanti karena irigasi nggak tertata pada saat hujan banjir, pada saat musim kurang hujan, masyarakat kesulitan air. Ini mesti juga menjadi atensi. Siap, terima kasih. Ya. Dari Kabupaten Sukabumi, beberapa pertemuan dengan para petani seperti apa sih upaya atau langkah selanjutnya dari Kabupaten Sukabumi sendiri Pak? Baik, saya hadir mewakili Pak Bupati dalam rangka mendampingi beliau cek ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah 4 titik sudah ditemukan dan akhirnya di Desa Kalapanungal ini. Yang pertama adalah beliau melihat kondisi perekonomian masyarakat, ketahanan pangannya, kemudian pertanian, singkongnya, kemudian duriannya, pantelinya, kemudian ikan sidat, ikan arwana dan sebagainya. Kemudian berikut melihat sayuran, kemudian sini lihat UMKM. Jadi intinya bahwa beliau ingin melihat kondisi ketahanan pangan Kabupaten Sukabumi seperti apa. Dan alhamdulillah secara keseluruhan kita cukup baik. Tinggal bagaimana meningkatkan effort upaya kita dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pertanian tersebut. Beliau sangat concern, terutama nanti di sektor pertanian ada beberapa hal yang harus kita usulkan, harus kita programkan terkait dengan jalan produksi yang harus diindikan. Ada kurang lebih 7 km yang harus kita bereskan. Mudah-mudahan nanti beliau bisa membantu sehingga program pemerintah pusat bisa turun ke Kecamatan Kalapanungal ini. Akhirnya bahwa angkutan sayur mayur yang datang dari Pulau Sari itu bisa langsung cepat menuju Jakarta. Itu yang dipesankan oleh beliau. Ada yang disampaikan secara khusus Pak dari Kabupaten Sukabumi terhadap Pak Muldoko sendiri Pak? Itu pesan kita bahwa usulan yang tadi aspirasi masyarakat mohon direspon dengan cepat dan beliau juga mempersilahkan kepada saya untuk segera melaporkan ke Pak Bupati kemudian memberikan informasi selanjutnya kepada pemerintah pusat terkait dengan pembangunan jalan. Penyampaian khusus pada para petani? Para petani itu berharap bahwa ikuti seluruh program, kemudian kondisi real hari ini masalah pupuk agak telat dan sebagainya, beliau harus memaklumi karena subsidi pupuk ini hanya 9 juta orang dari 20 juta. Dari 24 juta. Ini yang harus disikapi oleh kita, jadi harus bergiliran. Oleh karenanya kita harus sabar dan kita cari effort yang lain untuk pupuk-pupuk organik dan lain sebagainya.